kalau anak muda itu biasanya kelebihan energi. Ketika dia kelebihan energi gitu kan, ya pada umumnya tuh anak muda itu akan lari ke dua hal gitu. Kalau dia nggak baik, dia akan jahat gitu. Sebagai umat manusia itu tidak bisa hidup sendiri bang ya. Kalau orang bilang kita tidak bisa hidup soliter. Assalamualaikum, balik lagi dalam podcast Satu Asik bersama gua Rifki dan siapa? Balik lagi sama gua Wahyu. Nah, kali ini kita cuma berdua ya Bang Wahyu ya? Iya, siap. Betul. Udah lama juga gua nggak siaran ya kan, terakhir siaran itu Brothers berempat, sekarang ini kita berdua nih Bang. Iya, kita cuma berdua karena yang lain lagi ya gitu kesibukan. Banyak kan sih kondangan karena musim kawin. Iya benar. Weekend ini biasanya kita berkumpul dengan keluarga Bang ya. Kemudian kebetulan kita bisa siaran pada sore hari ini, jadinya kita bisa nih siaran. Iya, ketebakan berarti kan yang tadi yang lain kumpul dengan keluarga, berarti kalau yang di sini ya punya keluarga juga dong ya kan? Iya benar. Cuma lagi nggak kumpul aja, kita punya waktu yang lain gitu. Oke. Nah Bang, kita sebelum masuk nih Bang ya, tetap mengingatkan kepada para sobat-sobat asik semua untuk selalu stay tune di podcast Satu Asik Bang. Kita bisa di follow di Spotify di podcast Satu Asik, terus juga ada di YouTube ya, di Satu Asa Peduli Bangsa. Dan kalau teman-teman mau kepo nih apa sih Yayasan Satu Asa Peduli Bangsa itu, teman-teman bisa kepoin di IG ya, di Instagram ya, di @satuasapeduli Bangsa. Ya. Nah, Bang. Oh, kalau IG-nya cuma Satu Asa Peduli ya? Nah, iya benar. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang peduli nih Bang, nih tema kita nih juga ada kaitannya nih Bang tentang peduli nih Bang. Oke. Nah, karena kan kita sebagai pemuda atau remaja ya, lulus semua nih yang masih remaja ya Bang ya. Kalau kita remaja pada masanya Bang. Pada masanya. Kalau saya kebetulan ya 30 kg yang lalu lah remajanya. Kalau gue mungkin 15 atau 20 ya, berarti gue juga gemuk. Berarti udah gede loh dulunya ya kan. Oke, gimana? Peduli. Nah, peduli ya, karena memang kita sebagai umat manusia itu tidak bisa hidup sendiri Bang ya. Kalau orang bilang kita tidak bisa hidup soliter. Game kartu-kartu itu bukan sorry maaf. Gue jadul banget ya kan, kalau ingat soliter langsung ingat game kartu ditumpuk-tumpuk susunin dari kecil. Lanjut. Karena memang kita selalu hidup berdampingan ya, ada keluarga kita ya kan, ada tetangga kita. Jadi kan kita dituntut untuk peduli terhadap lingkungan. Nggak peduli lu NFS apa itu istilahnya? Extrovert, INFJ. Nah, atau introvert ya, kita juga harus peduli terhadap lingkungan kita, karena kan tadi kita kan nggak hidup sendiri nih Bang. Nah, ngomong-ngomong tentang peduli nih Bang ya, apalagi kita juga mungkin salah dua member dari Yayasan Satu Asa Peduli Bangsa ya Bang ya. Tentunya kan kita juga membawa kata kita care sama sekeliling kita. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang punya pengalaman gak sih Bang terkait dengan kepedulian? Jadi kalau ngomongin kepedulian itu ya sebagai anak muda sih, banget kan, langsung ngerasa masih muda gue ya. Ya kalau anak muda itu biasanya kelebihan energi. Ketika dia kelebihan energi gitu kan, ya pada umumnya tuh anak muda itu akan lari ke dua hal gitu. Kalau dia nggak baik, dia akan jahat gitu kan. Nah, betul. Akhirnya kegiatannya itu tadi, kalau ada yang bermanfaat, ada yang enggak gitu. Nah, ketika dia bermanfaat, nah harusnya sih anak muda bermanfaat ya. Betul banget. Kalau anak muda itu bermanfaat, ya di lingkungan itu ya dia biasanya orangnya itu nggak bisa diem gitu. Nah, ada sedikit-sedikit kegiatan hari-hari raya, bukan nggak bisa diem juga, bukan berarti kayak cacing kepanasan. Apalagi beling satan kalau yang kita bilang bukan. Kebakaran jenggot, padahal remaja belum punya jenggot. Belum. Maksudnya nggak bisa diem itu, dia biasanya nggak betah gitu kan di rumah, pengen keliling, minimal dia tahu kondisi kampungnya ya kan.
Ya minimal ya dia tahu lah di ujung jalan itu ya kan tangganya dia gitu kan, siapa namanya gitu kan, apa aktivitasnya. Betul. Karena itu nanti buat jadi bahan juga, buat bahan apa? Bahan minta sumbangan. Wah, iya. Enggak. Ketika 17 Agustusan, ketika Karang Taruna gitu kan, atau ketika ada kegiatan kemasyarakatan yang lain gitu, biasanya anak muda yang gerak. Ya kalau dulu sih masih aktif banyak Karang Taruna, walaupun mungkin setahun sekali pas 17 Agustusan doang namanya, paling enggak minimal anak muda itu ya pada kenal sama lingkungannya lah gitu kan, dan bisa ngasih minimal dia jadi apa tuh, tahu kondisi. Setelah itu dia ya tahu nih, oh ternyata kampung gue itu aman gitu, oh ternyata kampung gue ini nggak aman, oh ternyata kampung gue ini kurang penerangan gitu kan, makanya jadi nggak aman segala macam. Nah biasa tahu tuh anak muda kayak jadi, gitu. Setidaknya dia tidak hanya tahu masalah, tapi barangkali dia juga tahu potensi bang ya, karena nggak setiap sesuatu yang akan dicari solusi itu nggak cuma masalah, tapi potensi juga bisa akan diangkat gitu. Nah potensi masalah kan, potensi masalah tersebut ya kan? Karena kita tahu bahwa yang namanya remaja, kalau gue ingat-ingat ya, dulu gue di Bandung bang, ada sebuah syair dulu, kalau lulu semua tahu ya, ada sebuah grup musik akustik namanya Akustik bang. Akustik. Nah itu dari Bandung ya, pernah buat lagu namanya Remaja Peduli. Yoi. Liriknya agak-agak sedikit gue lupa ya, bahwa intinya sebagai remaja itu ya, apalagi sekarang ya kita tahu ya Gen Z bang. Yoi, ya kan, teman-teman lulu pada nih yang lahir di atas tahun 96 ya, yang mana kita ini pengkonsumsi gadget, ya kan, pengkonsumsi gadget yang sangat akut. Waduh, kita bisa bilang begitu bang ya, karena ada tuh orang-orang yang memang nggak bisa lepas dari gawai atau gadget itu sendiri. Makanya kan kita dituntut juga, oh kita harus juga bersosial dong, kita juga harus tahu dong isu-isu yang ada yang berkembang gitu kan, di masyarakat, di sekitar kita maupun di dunia nih bang. Nah ngomong-ngomong masalah isu nih bang, ngomong-ngomong masalah isu terkait dengan kepedulian ya, kita tahu ya teman-teman ya, bahwa akhir-akhir ini bang ya, ada sebetulnya bukan akhir-akhir ini, udah lama ya sebetulnya, sudah dari beberapa tahun bahkan puluhan tahun yang lalu, dan akhirnya sekarang meledak kembali, yaitu isu terkait dengan Palestina nih bang. Ada apa sih bang di Palestina sekarang bang? Isu Palestina, oh yang baru ada kurang lebih tanggal 7 Oktober itu ya, bahwa di salah satu distrik Palestina yang bernama Gaza. Betul. Gitu kan, akhirnya ada perlawanan sampai menebus barikade Israel, betul. Menembus apalagi lah tuh tembok-tembok dan mungkin segala barikade yang ada lah gitu kan. Tapi di satu sisi sekarang justru kita saya ngelihatnya ya, justru setelah kejadian itu banyak berita kita tahu bahwa Gaza itu sekarang hancur lebur gitu, karena bombardir Israel, dan akhirnya kita terpisah menjadi dua kubu yang ada gitu. Ada yang pro terhadap pasukan perlawanan perjuangan kemerdekaan itu yang dari Gaza, ada juga yang kontra karena akhirnya infrastruktur yang ada hancur gitu kan, banyak orang kehilangan rumah, bahkan kehilangan anggota keluarga gitu kan. Jadi itu emang pro dan kontra. Nah kalau kita sebagai anak muda, nah mungkin lu lebih tepatnya kayak gimana itu gue balikin lagi kalau gue ngeliatnya pro dan kontra nih. Iya, makanya kalau kita sebagai anak muda ya teman-teman semuanya, sobat Satu Asik ya, kita banyak banget mengkonsumsi media ya, yang afiliasinya kemana ya kan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, depan belakang, serong kanan serong kiri ya kan, itu banyak banget media yang kita konsumsi. Makanya itu kita harus benar-benar memilih dan juga istilahnya kritis terhadap apa yang kita konsumsi ya. Kalau misalkan kita lihat ya, gue pernah ngambil quotes dari salah satu kantor media. Dia punya quotes yaitu filter your mind and get the truth ya. Apa itu bahasa Jawanya ya? Jadi kita harus memfilter ya, jangan semuanya diambil ya, tapi ketika kita filter itu bisa menemukan kebenaran itu sendiri bang. Nah kalau ngomong-ngomong tentang berita ya, ini dilansir dari berita kantor berita Wafa ya, dari otoritas Palestina. Wafa. Siapa ya? Tuh Wafa? Wahyu Fadilah bukan? Wah bukan. Sebutin nama lengkap dong. Wah hebat juga deh bang Wahyu, udah merambah kancah internasional ya teman-teman ya. Di sini dilihat di hari ke-6 itu telah terdapat 1.417 korban ya di Palestina, 6.000 terluka di Gaza akibat serangan udara.
ya. Korban termasuk 447 anak-anak dan juga 248 perempuan dan 10 tenaga kesehatan. Dan kabarnya salah satu dari tenaga kesehatan itu ada dari warga negara kita nih Bang, dari WNI kita yang memang kita tahu ya bahwa support Indonesia terhadap perjuangan saudara-saudara kita di Palestina itu sangat besar, sehingga kita pun memiliki rumah sakit Indonesia Bang di Gaza ya, untuk menolong ya saudara-saudara kita yang ada di sana ya, yang mana kita sebagai remaja tadi ya, walaupun kita nggak bisa ke sana ya Bang ya, yang penting kita bisa terus istilahnya mendapat konsumsi berita-berita itu yang cukup berimbang ya, walaupun kita tahu ya sekarang ini berita simpang siur Bang ya, ada yang kubu kanan, ada yang kubu kiri misalkan ya, ada sampai yang dia itu sebetulnya tidak pro terhadap Israel Bang, tapi dia itu pro terhadap Palestina tapi menggunakan pandangan Barat, yang mana kelompok pejuang Palestina itu disebutkan tetap harus bertanggung jawab ya, karena memang dia yang disinyalir ya, atau misalkan diasumsikan melancarkan perlawanan terlebih dahulu ya, serangan pertama ya, itu kan jadi banyak di tengah-tengah ya, terutama masyarakat Indonesia ya, menerima informasi mulai dari tadi lu bilang kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang gitu kan, tinggal memilih yang mana gitu kan. Jadi memang kondisinya itu kita itu bisa dibilang masyarakat terpecah gitu. Bahkan yang mendukung kemerdekaan Palestina pun masih banyak yang menyayangkan aksi yang dilakukan oleh pertama yang dilakukan faksi politik ya, salah satu faksi yang ada di Palestina, terutama di Gaza saat itu, karena ada yang berkata akhirnya ya korban terbanyak adalah masyarakat sipil ya, gitu ya, kan. Betul. Seperti itu. Jadi memang akhirnya ya bukannya berarti mendukung juga negara Israel, enggak mendukung kemerdekaan Palestina, cuman menyayangkan aksi gitu kan. Betul. Tapi ya banyak alasan juga kalau kita lihat di media tidak itu. Tidak ada asap tanpa api lah Bang. Nah, iya gitu. Jadi penyerangan atau penembakan roket itu tidak ujuk-ujuk, kalau bahasa orang Jawa ya Bang ya. Ujuk-ujuk tiba-tiba diserang, tapi ini merupakan bentuk dari perlawanan. Kayak kalau yang gue lihat, yang gue pandang bentuk dari perlawanan bangsa Palestina ya, terutama yang di faksi politik tersebut, untuk mengutuk semua aneksasi lahan, mengutuk semua apa yang dilakukan oleh Israel di 75 tahun terakhir Bang. Yang mana kalau misalkan kita kenapa sih ya orang banyak nanya Bang ya, gue dulu juga bingung, banyak orang apalagi gue dulu ya di kampus itu kan gue ikut anak-anak masjid gitu kan, anak-anak masjid ya, anak-anak masjid kan ketahuan nih kadang-kadang orang-orang yang lihat pakai pin Freedom Palestine. Kadang-kadang gitu ya. Kalau misalnya dulu kita pakai pin, gue kagak teriak, maksudnya nggak ngomong tentang Freedom Palestine, menggunakan pin itu aja udah kadang-kadang tanya sama teman, kenapa harus Palestina sih? Gitu. Iya, betul. Ya kan? Kita masih banyak nih. Nah, gitu, betul kan. Kayak kemarin ada isu di Sumatera itu ya Bang ya. Terus kemudian ada beberapa isu-isu di nasional kita yang lagi hot juga nih. Sumatera, tapi betul. Ada yang lain yang memang ketika terjadi ini gitu ya, respon masyarakat tuh campur aduk ya Bang ya. Berbagai macam sudut pandang ada di sana, dan juga berbagai macam ketikan tangan ya di komen-komen, komentar ataupun postingan-postingan tuh sangat beragam ya. Kalau menurut lu sendiri Bang, kenapa sih kita harus peduli dengan saudara-saudara kita di sana Bang? Nah, kalau itu balik lagi nih, pedulinya terhadap korban sipilnya atau peduli terhadap bentuk perlawanannya gitu perjuangan kan, mungkin ya, perjuangannya. Karena kalau buat gue sih ngelihatnya gitu ya, ya bagaimanapun kita berkaca dari bangsa kita sendiri Indonesia gitu. Kalau kita berkaca dari bangsa Indonesia juga, kalau kita lihat gitu kan, zaman dulu ya kan, tergantung lagi nih mau ngelihat dari sisi mana. Mungkin zaman dulu bagi sebagian orang gitu di belahan dunia, ketika melihat perlawanan yang dilakukan oleh
Bung Tomo di Surabaya gitu kan, mungkin akan ada juga di belahan dunia lain memberitakan bahwa Bung Tomo itu sebagai dalam tanda kutip orang yang melakukan perlawanan apapun namanya itu, mau disebut ekstremis segala macam gitu kan. Tapi di sisi lain kita sebagai bangsa Indonesia yang saat ini sedang bisa ngomong enak kayak gini, bisa berpikir sebebas mungkin gitu kan. Ya kita menyadari itu salah satu bentuk kemerdekaan yang akhirnya kita sadari, akhirnya kita nyebut gitu kan Bung Tomo itu sebagai pahlawan. Betul. Gitu ya. Bahkan sebagai pahlawan nasional kita Bang. Pahlawan nasional. Jadi memang kepedulian ini bukan istilahnya bukan serta-merta ya, bukan serta-merta solidaritas belaka, tapi ada narasi historis kita yang mana ketika zaman dulu kita pun sempat dicap seperti itu, ya kan? Ketika kita melakukan perlawanan, bahkan ada seorang sejarawan yang bilang bahwa Indonesia itu dulu ya 350 tahun, walaupun yang gue baca sebetulnya nggak 350 tahun kan? Nggak 350 tahun ya, terlepas dari 250 tahun awal itu VOC ya, bukan gitu kan, kolonial Belanda secara ininya dan ada beberapa daerah yang kita sebut dengan Indonesia sekarang itu baru takluk justru di belakang-belakang kan. Tapi memang di sana dibilang bahwa Indonesia itu bukan terjajah Bang, tapi Indonesia itu adalah negara yang melakukan perjuangan perlawanan terhadap penjajah. Bisa jadi kalau misalkan kita terjajah begitu saya membiarkan mereka mengaduk-aduk ya kekayaan alam kita bisa mungkin seperti suku-suku yang sekarang sudah mulai sedikit ya, seperti mungkin aborigin ya, kemudian juga di Amerika sana. Di Amerika gitu, sana ya, Native American ya, bukan Indian ya teman-teman ya, Native American gitu. Padahal itu salah penyebutan. Kenapa kita akan nyebut Indian? Karena awalnya mencari India ternyata nyasar ke Amerika. Native American. Balik lagi ke saudara kita Palestina, karena memang mereka tinggal di sana itu sudah mungkin ratusan bahkan ribuan tahun di sana. Ketika itu baru ada sekelompok ya, kita bilang sekelompok orang yang datang mendapatkan pendudukan pemerintahan di sana yang dilakukan oleh Inggris sih Bang ya, kalau correct me if I'm wrong ya. Kemudian ada deklarasi Balfour tahun 1917 dan akhirnya mereka memproklamirkan ya dalam tanda kutip terbentuknya negara mereka itu tahun 1948 kalau nggak salah ya. Itu dan kemudian dari sananya tidak berhenti begitu saja, mereka melakukan aneksasi lahan ya. Kemudian menggusur dan sebagainya ya, istilahnya penduduk asli. Iya, penduduk asli. Jadi yang punya tanah beneran gitu kan digusur, ada kompensasinya nggak? Iya. Waduh, dikasih kalau sini kalau di Indonesia kan ketika ada penggusuran pasti ada kompensasi. Walaupun istilah kompensasinya kurang tepat, lalu kompensasi rugi. Ya berarti kan rugi terus gitu kan, belum menguntungkan. Ada yang ganti untung atau gimana? Mungkin gitu. Balik ke sana ya. Karena memang kenapa kita harus peduli? Karena kita juga pernah merasakan itu. Mungkin kakek-kakek kita dulu ya yang berjuang melawan penjajah juga pasti akan tetap berusaha melindungi tanahnya. Karena memang kita lihat penduduk di sana itu sudah tinggal tadi ya, sudah lama di sana, kemudian ada bangsa yang datang, kemudian dia melakukan aneksasi lahan, perebutan lahan. Kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, peta dari negara Palestina itu ya yang mirip pedang itu ya teman-teman ya, bisa dilihat ya teman-teman susunan mereka secara dari tahun ke tahun ya, sampai sekarang tanahnya itu tinggal tersisa tepi barat Bang ya, yang di situ ada kota suci Al-Quds teman-teman, yang ada Masjid Al-Aqsa ya, dan Masjid Quba As-Sokhroh yang warna emas itu ya, yang dibangun. Nah kemudian di Gaza Strip ya, orang bilang Gaza Strip itu ada di bagian selatan ya, berbatasan dengan Mesir. Nah untuk itu memang Indonesia bisa dibilang menjadi salah satu negara ya yang the most Palestinian supporters dibilang. Waduh, jadi negara yang memang pro dengan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Walaupun memang sebagian kita pada akhirnya sekarang banyak juga yang Bang ya, bisa dibilang pro terhadap lebih tepatnya terpecah sih gitu kan, terpecah terhadap ya pandangan perjuangan di sana itu gitu. Tapi kalau soal amanat dari Undang-Undang Dasar kita sendiri, memang Indonesia itu negara yang ingin memastikan bahwa di
di atas muka bumi ini nggak ada negara yang terjajah gitu kan. Indonesia itu di amanat undang-undangnya aja itu di pembukaan undang-undang dasar itu udah menyatakan kita semua itu penjajahan atas dunia itu harus dihapuskan gitu kan. Tuh udah kelihatan banget bahwa kedepannya pun tidak hanya mungkin di Palestina gitu kan, belahan dunia lain kita akan sangat menentang namanya penjajahan gitu kan. Apalagi aneksasi gitu, mencaplok tanah lahan gitu kan, itu kalau bahasanya itu pasti akan kedepannya siapapun yang akan memimpin Indonesia pasti akan mengemban amanat itu untuk melawan tindakan-tindakan kayak gitu. Yes, walaupun memang kalau menurut Menteri Luar Negeri kita ya tidak mungkin memang kita pada saat ini itu kan memutuskan hubungan diplomatik ya Bang ya dengan Israel ya, tapi bukan berarti itu berlaku selamanya ya. Tapi emang kita belum pernah belum pernah kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, itu sebetulnya salah satu bentuk gitu konsistensi kan, kita sebagai bangsa Indonesia yang tadi balik lagi ke pembukaan undang-undang dasar, kita ingin menghapuskan semua penjajahan. Kalau kata Bung Karno, selama tanah Palestina belum kembali kepada rakyatnya, kita sebagai bangsa Indonesia terus berada di rakyat Palestina. Jadi ini bentuk kepedulian kita teman-teman. Karena ngomong-ngomong lagi masalah peduli nih Bang ya, kita sebagai anak muda banyak sekali ya, gak cuma NGO ya, organisasi-organisasi yang memang dia bergerak untuk kemanusiaan di sana ya Bang ya. Seperti misalkan di Indonesia itu ada KNRP, kemudian ada Aman Palestina yang juga sebagian juga ada di Malaysia. Kemudian banyak-banyak NGO lain yang memang mengirimkan bantuan ke sana ya, bantuan moral ya, sampai rumah sakit Indonesia Bang bisa terbangun di sana kan, membangun masjid juga ya, salah satunya desain dari Bapak mantan Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Itu merupakan bentuk support kita, kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan anak-anak muda ya, juga ada teman kenalan saya ya, shout out to Comrade Gilang ya, saya kenalnya Comrade Gilang Bang. Sekarang Gilang. Di IG-nya lo semua pada bisa lihat di Gilang bin Lukman ya. Beliau ini merupakan co-founder dari Haifa Institute Bang. Jadi beliau memiliki semacam platform pencerdasan, karena memang studi S2-nya beliau ini di Oxford. Wah mantap ya, di Oxford di Inggris, mengambil studi tentang Islam dan Yahudi. Jadi perbandingan. Wah keren ya. Jadi beliau lebih melakukan penjelasan apa sih itu Judaisme ya kan, kemudian apa mereka datang ke tanah Palestina, kemudian apa yang mereka lakukan ya, dengan bentuk-bentuk pendidikan atau edukasi terkait dengan di sana. Karena memang ya seperti tadi dibilang bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ya itu tetap pada pendirian kita ya, mengkampanyekan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan ya. Karena memang kita sebagai anak muda itu nggak cuma sekedar aware ya Bang ya. Karena dulu di gua pas kuliah itu Bang ya, sosiologi ya kan, kita anak FISIP ya, Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Wah. Dulu gak ke-mention tuh sama gue tuh pas di episode pertama tuh. Jadi ada sebuah konsep namanya awareness itu kesadaran ya. Ada yang namanya consciousness itu sudah kesadaran yang sudah masuk ke dalam alam bawah sadar. Jadi consciousness kesadaran tapi di bawah alam bawah sadar. Iya, maksudnya itu lebih kepada dia itu sudah otomatis Bang, sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya dia. Jadi kalau dia tuh harus seperti ini gitu. Itu menurut Hazels ya, Horsels ya, kok Hazels mah ini Zionis ya, bukan Hazels ya. Nah itu terkait dengan consciousness. Ada lagi yang namanya simpati Bang, kita sering dengar ya kata ini simpati. Bukan merek salah satu provider. Bukan. Karena kalau gitu kita langsung ingat dengan kata hai. Bukan. Nah, ada yang namanya simpati, kita bisa peduli ya. Simpati itu hanya sekedar perasaan, tapi juga ada yang disebutkan sebagai empati Bang. Kita sudah mulai bergerak seperti teman-teman kita tadi ya, sudah mulai bergerak dengan tulisan-tulisannya, sudah mulai bergerak dengan pengiriman bantuannya. Jadi kita tidak sekedar kasihan, kita boleh ya, senjatanya umat muslim itu adalah doa ya Bang ya. Betul. Kita bisa mendoakan dan juga kita bisa banget memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita dengan provider melalui jalur-jalur ya yang percaya
bantuan kita bisa masuk ke sana. Nah, ngomongin juga nih tentang kondisi remaja saat ini yang banyak banget berita masuk kepada dia. Ada pesan gak sih lu Bang kepada teman-teman kita nih terkait dengan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di sana? Pedulian terkait kondisi yang ada ya, kondisi maksudnya yang ada ya, betul. Terkait dengan ya di situ Gaza itu sampai luluh lantah, lalu kita lihat juga korban jiwa itu sangat besar, terutama banyak anak-anak ya kan, yang kita sangat sayangkan lah di satu sisi, tapi di sisi lain kita tahu ya yang namanya perjuangan itu gitu kan, walaupun kita nggak akan pernah setuju terhadap korban sipil gitu. Ya, kekerasan non kombatan. Jadi kita sangat ya sebetulnya harusnya tanyain gitu kan kenapa nyerang yang sipil gitu kan. Terus akhirnya ada yang pro kontra lagi karena mereka memakai tameng manusia gitu, gitu kan. Ada lagi gitu kan. Jadi sempat tuh mantan Perdana Menteri Israel juga yang diwawancari oleh Sky News tuh marah-marah tuh, nanti bisa dicari Sky News dan Perdana Menteri Israel tuh bisa dicari tuh marah-marah dia ketika ditanya kenapa yang nyerang rakyat sipil kan karena mereka menggunakan itu sebagai human shield katanya. Jadi kan tuh kan itu begitu banyak media yang tinggal kita bisa pilih gitu kan untuk mencari sebuah kebenaran. Tapi yang paling penting sebagai seorang manusia kembali lagi bahwa untuk menjadi peduli ya kita hanya butuh untuk menjadi seorang manusia gitu. Ketika kita udah hilang kepedulian, kita perlu mempertanyakan ya kemanusiaan kita. Menurut saya sih kayak gitu aja. Ya makanya kan kita sebagai remaja yang tadi ya orang yang nggak bisa diem ya, kita aktif. Kita aktif banget ya. Gue tahu cuma lu juga semuanya aktif ya di bidangnya masing-masing ya, di sekolah, di luar sekolah, yang mana lu aktif di dunia nyata dan dunia maya gitu, termasuk di media sosial. Nah kan lu kan kita tahu nih ya sebagai gua milenial gitu kan, nggak jauh-jauh dari Gen Z yang mana pengkonsumsi juga nih Y yang sangat tinggi, yang mana kita bisa menggunakan aspirasi kita ya, bisa menggunakan cuitan-cuitan kita kalau di Twitter ya Bang ya, karena sekarang X sekarang ya namanya ya, itu dengan cuitan-cuitan yang baik ya, memberikan informasi-informasi yang tidak mengandung hoax ya, karena memang hoax ini sangat merugikan sekali ya Bang ya. Kalau misalnya kita lihat kemarin simpang siur banyak hoax ya, terkait dengan apa namanya pemenggalan anak-anak, sampai beberapa apa namanya sekelas presiden ya, sekelas presiden pun termakan hoax Amerika ya. Itu sangat disayangkan ya menurut pandangan kita ya sebagai masyarakat, karena memang sampai sekelas presiden itu pasti kan berita kan harusnya sudah disaring ya Bang ya, di mana yang benar ya kan, itu harus disaring, tidak serta-merta berita mentah langsung disampaikan kepada mereka, dan akhirnya statementnya itu membuat gempar dunia ya, karena memang masuk ke dalam tataran negara superpower Bang ya. Betul. Bisa dibilang ya, kita sebagai remaja ya pinter-pinter kita untuk mencari informasi yang real ya, yang terpercaya ya. Banyak juga kan relawan-relawan kita yang sekarang berada di sana ya, ada Bang Onim, ada apa yang memang beliau semua ini tahu kondisi lapangan di sana, memberikan informasi apa adanya yang mereka rasakan di sana ya. Jadi tahu benar-benar apa yang terjadi di lapangan di sana. Ya, karena mereka posisi sudah bersama masyarakat di sana. Betul. Jadi sudah lebih merasakan gitu kan, empatinya seperti apa gitu. Ya, empatinya seperti apa. Jadi mereka tuh telah berinteraksi langsung dengan masyarakat di sana dan juga sudah lebih mengenal masyarakat di sana karena memang tinggal di sana ya Bang ya. Dan kita sebagai warga nun jauh di sana ya, di Asia Tenggara, tepatnya di Indonesia ini, bisa mendapatkan informasi tadi yang gue bilang itu adalah informasi yang apa adanya ya. Tidak ada informasi yang hoax gitu. Informasi yang ada apanya? Waduh, ada apanya maksudnya? Karena kan kita tahu juga ternyata ya, kita tahu juga ya, bahkan ya infonya itu secara terbuka karena ada ya Israel itu mengendorse gitu kan beberapa mungkin ya artis atau beberapa influencer untuk seperti ini bisa memberitakan hal-hal baik di Israel. Yang agak viral itu ya, salah satu pesohor di Amerika ya, dia mengaku bahwa ketika kesana bla 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 bla. Nah itu bisa dicari di
Iya, nanti lu semua bisa carilah ya informasinya seperti apa. Ya, dan mungkin pesan gua ya dan juga Bang Wahyu di sini tetap mendoakan ya, mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana, itu bahkan kemarin minimal loh mendoakan. Ya, mendoakan tuh minimal ya teman-teman. Iman. Ya, kalau boleh sebutkan sebuah hadis ya. Kalau misal kata Rasul SAW, kalau kita melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan kita, ya kan? Kalau nggak bisa, ubahlah dengan lisan kita. Kalau sekarang kita bisa tweet, ya kan? Kalau enggak, itu kita bisa dengan hati kita atau menselisihi mereka. Kata Rasul apa? Wadzalika adaful iman, Bang ya tadi ya. Itulah lemah-lemahnya iman ya. Kita terus mendoakan, kita terus berusaha untuk mendapatkan berita yang aktual ya, berita yang baik ya, dan kita berharap bahwa nantinya ya wilayah dari Palestina itu akan kembali kepada masyarakat Palestina itu sendiri. Amin. Ya. Walaupun kemarin sempat ya ada yang namanya Abrahamic Court. Ya Bang, kalau kita lihat, kalau misalkan bahas geopolitik lebih jauh nih, kita nggak bahas geopolitik di sini ya. Nggak usah terlalu, itu udah ada ahlinya. Kalau kita kayaknya ngomong-ngomong santai aja, ya, ada one state. Ya, nanti teman-teman bisa cek ya di podcast yang membahas tentang geopolitik internasional, tentang opsi one state, two state. Nah itu lain cerita. Nanti kita di sini bahas tentang kepedulian aja. Ya, kita sebagai manusia harus peduli dengan saudara-saudara kita yang lain. Oke, mungkin itu ya Bang ya yang kita obrolin saat ini. Kita obrolan santai sore hari. Kita sore ini biasanya JJS Bang, JJS tuh. Jajan-jajan sore. Kelihatan dari ukuran badannya kan. Kalau orang biasa JJS jalan-jalan sore, kalau kita biasa JJS jajan-jajan sore. Jadi jalannya dikit, jajannya yang banyak Bang ya. Nah, itu dia. Justru kita jalan emang untuk cari jajan. Nah, betul. Oke, teman-teman ya, jangan lupa lagi gue ingetin kepada kalian untuk ngikutin terus podcast kita, Podcast Satu Asik di Spotify, di Podcast Satu Asik, kemudian di YouTube ya Bang YouTube. Ya. YouTube kalau sekarang ngomongnya YouTube Bang. Ya. Itu Bang YouTube. ada. Itu ada teman gua tuh. Bang YouTube. Ada namanya Bang YouTube ya. Itu kalau nggak ada dia kita nggak bisa jalan. Ya, shout out buat Bang YouTube ya. Dan di YouTube tadi ya, di Satu Asa Peduli Bangsa, dan juga kepoin seluruh kegiatan kita di IG kita, yaitu di Yayasan Satu Asa Peduli Bangsa. Oke, untuk itu gua Rifki pamit. Gue Wahyu. Dan sampai ketemu lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peace.